Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi. Ke-2340 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Sefanya pasal 3 ayat 1 dan ayat 2. Di bawah perikop hukuman atas Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita semua tidak ada yang mau celaka. Betul? Doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan itu semua pasti berisi selamat, sehat, sukses, dan kita semakin hari semakin diberkati. Amin. Firman Tuhan ini ditujukan kepada orang-orang yang tinggal di Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini menegur umat Tuhan yang berada di Yerusalem. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini didahului dengan kata celakalah. Saudara, pertanyaannya, kenapa firman Tuhan ini berkata celakalah? Ada apa di kota Yerusalem? Kenapa firman Tuhan ini berkata Yerusalem akan celaka? Yang pertama, alasannya karena Yerusalem atau orang-orang yang tinggal di Yerusalem yang adalah anak-anak Tuhan, mereka telah melakukan pemberontakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 1, celakalah si pemberontak. Saudara yang dikasihi Tuhan, arti kata berontak itu sama dengan melawan. Yang mereka lawan di sini bukanlah bangsa atau tentara musuh-musuh Israel, bukan. Yang mereka lawan di sini adalah Tuhan Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka dalam posisi memberontak itu sama seperti menantang Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan ini bahwa umat Tuhan, bangsa Israel, sudah melakukan kesalahan yang fatal. Kenapa? Karena mereka memberontak atau melawan Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang disembah oleh leluhur mereka, Abraham, Ishak dan Yakub. Itu yang mereka lawan. Saya menangkap di sini bahwa orang Israel pada saat itu mereka telah mendurhaka kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan berontak itu sama seperti melawan, kontra. Yang mereka lawan siapa? Tuhan Allah itu sendiri. Saudara dengar ini baik-baik. Tanpa kita sadari, kita seringkali melakukan kesalahan yang sama. Kita suka sekali memberontak. Kita suka melawan firman Tuhan. Itu sama artinya. Kita telah memberontak kepada Tuhan. Kita telah melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat itu, yaitu melawan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melawan Tuhan,
kita akan celaka. Kita akan hancur. Kita akan tinggal nama saudara, alias meninggal. Kenapa? Karena yang kita lawan ini pemilik kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari seringkali kita melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu memberontak atau melawan Tuhan. Dengan cara apa? Ketika firman Tuhan disampaikan kita menolak, kita tidak mau mendengar, kita acuh tak acuh. Itu sama artinya kita menentang, melawan, atau memberontak kepada Tuhan. Di saat kita tidak mau melakukan kebenaran firman, bukankah itu sama artinya kita melawan sang firman itu? Di saat kita tidak melakukan firman, kita sudah memberontak. Kita sudah melawan Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini katakan kita akan celaka. Kalau saudara tidak mau celaka, bertobat. Amin. Jangan lagi melawan atau memberontak firman. Apa yang firman Tuhan katakan, perintahkan, sampaikan kepada kita, mari kita mau kerjakan. Mari kita mau lakukan. Mari kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan keraskan hatimu. Iblis tahu saudara, kalau saudara melakukan firman, saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Iblis tidak mau saudara diberkati. Makanya dia buat saudara keras hati. Dia buat saudara tidak mau mendengarkan firman. Dia buat saudara malas sehingga saudara tidak mau melakukan apa kata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik, bertobat saudara. Amin. Jangan lagi memberontak, jangan lagi melawan apa kata firman. Mari kita jadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Kalau kita melawan Tuhan, kita akan celaka. Tapi kalau kita melakukan firman, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pilihan itu ada kepada saudara. Saudara mau memberontak atau saudara mau sepakat dengan Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman, itu pilihan saudara. Saudara mau celaka, saudara mau diberkati, itu pilihan saudara. Kalau saudara melawan, saudara celaka. Tapi kalau saudara taat, dengar-dengaran, saudara pasti diberkati Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, kenapa firman Tuhan ini katakan bahwa Yerusalem atau orang-orang yang ada di kota Yerusalem, mereka akan celaka? Karena orang-orang Yerusalem melakukan dosa cemar. Perhatikan, masih di ayat 1 di sana dikatakan, celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa orang-orang yang ada di Yerusalem, mereka akan celaka? Karena mereka mencemari hidup mereka dengan hidup dalam dosa cemar. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa dosa cemar itu? Dosa yang menyebabkan kecemaran adalah dosa zina atau dosa cabul. Itu mencemari hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang masih punya simpanan perawan desa atau punya simpanan berondong, saudara bertobat saudara. Kenapa? Karena itu mencemari hidupmu. Kalau saudara cemar, maka saudara akan celaka. Saudara lihat, dalam Alkitab kita belajar bagaimana Daud yang saat itu dia menjadi raja, super power luar biasa. Dia punya kuasa yang tidak terbatas. Dia bisa melakukan apa saja. Saudara, ketika dia melihat Batseba, istri Uria, yang sedang mandi saudara, wah, dia langsung jatuh cinta. Daud mau menghalalkan segala macam cara untuk dapat menjadikan Batseba istrinya. Dia memakai trik-trik jahat supaya apa? Uria terbunuh di medan perang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Raja Daud pada saat itu kepada Uria, dipandang Allah itu adalah perbuatan yang sangat-sangat jahat.
Kenapa? Karena Daud selingkuh dengan Batseba. Alhasil Batseba hamil. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara belajar teologi, inilah yang disebut hamartologi Daud. Inilah yang disebut dosa Daud. Dari dosa yang dilakukan itulah awal kehancuran Raja Daud. Saudara lihat setelah kejadian itu, apa yang terjadi dengan Daud? Anaknya Daud ingin membunuh Daud. Dan kerajaan Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Kerajaan utara yang disebut Israel, ibu kotanya Samaria. Kerajaan selatan disebut Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Terpecah menjadi dua karena dosa yang dilakukan Daud ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari sejarah. Banyak sekali orang dalam pemerintahannya, dalam kejayaannya, ada di puncak kejayaannya, tiba-tiba jatuh. Kenapa? Karena melakukan dosa cemar. Mereka berbuat cabul, berbuat zina. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang mencemari hidup mereka sehingga orang itu celaka. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Mungkin saudara pintar menyembunyikan dosa, tapi saya mau katakan kepada saudara, Tuhan tahu apa yang saudara lakukan di tempat tersembunyi. Tuhan tahu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Kalau tidak saudara akan celaka. Bertobat. Karena dosa cemar itu akan merusak, menghancurkan, dan menjatuhkan saudara. Saya percaya saudara tidak mau hancur, jatuh. Makanya saudara bertobat. Amin. Kalau saudara selingkuh, kembali kepada pasangan sahmu. Amin. Kalau saudara masih suka jajan, masih menggunakan jasa-jasa PSK, saudara bertobat. Mulai sekarang jangan melakukan dosa cemar, kalau tidak saudara akan celaka. Bertobat saudara, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang Alkitab, ada yang disebut persinahan rohani. Apa artinya persinahan rohani? Ketika kita menduakan Tuhan, kita membuat Baal, kita menyembah berhala, kita menduakan Tuhan, itu namanya persinahan rohani. Dan itu mencemari saudara. Saudara yang kompromi dengan dosa, saudara yang piara tuyul, saudara yang menggunakan jimat-jimat, magic, mantra, opo-opo, saudara pulang ke rumah saudara, satu rumah tercemar. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Ketika saudara mulai menduakan Tuhan, saudara sudah melakukan persinahan rohani. Dan akhirnya satu rumah akan terkontaminasi, tercemar karena dosa yang saudara lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita banyak melihat bapaknya yang pegang jimat, tapi yang celaka siapa? Anaknya. Istrinya yang punya magic, anak suaminya yang jadi korban. Bapak Ibu Saudara hati-hati. Kalau kita kompromi dengan dosa, dengan memiliki berhala, jimat-jimat, opo-opo, saudara akan celaka. Seisi rumahmu akan celaka. Makanya saudara jangan macam-macam, jangan aneh-aneh. Jangan sampai saudara melakukan kesalahan yang fatal ini. Bertobat saudara. Amin. Lepaskan semuanya itu. Sembah hanya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Haleluya. Yang ketiga saudara, yang terakhir. Kenapa firman Tuhan berkata Yerusalem akan celaka? Karena di Yerusalem banyak orang kepala batu. Saudara lihat ayat 2. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman.
Kepada Tuhan ia tidak percaya, dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya orang-orang yang tinggal di Yerusalem pada saat itu kepala batu semua, saudara. Mereka tidak mau mendengarkan teguran, padahal Tuhan sudah jelas-jelas menegur mereka melalui nabi, melalui hamba-hamba Tuhan, melalui kebenaran firman. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan teguran itu. Saudara, kalau saudara sudah ditegur oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, saudara ditegur, saudara masih mengeraskan hati, saudara akan celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ditegur, bertobat saudara, jangan keraskan hatimu. Amin. Orang-orang di Yerusalem, rupanya mereka ini orang kepala batu yang tidak mau peduli dengan kecaman atau ancaman dari Tuhan. Kalau mereka tidak bertobat, mereka akan celaka. Mereka tidak mau peduli itu. Mereka hidup semau gue. Mereka punya prinsip, ya hidup hanya sekali. Makanya harus dipuas-puasin, dibuat senang-senang semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Banyak orang punya prinsip seperti itu. Ya hidup hanya sekali Pak Pendeta. Makanya ya kita harus happy-happy. Nikmati selagi kita masih hidup Pak Pendeta. Sehingga mereka melakukan dosa. Mereka melegalkan semua hal-hal yang bertentangan dengan firman. Hati-hati saudara. Kalau saudara sudah ditegur, malah saudara lebih galak daripada orang yang tegur saudara, saudara akan celaka. Saudara, kalau kita masih ditegur, itu tanda Tuhan masih sayang. Tuhan masih mengasihi saudara dan saya. Amin. Makanya dengan teguran itu kita selalu diingatkan supaya kita kembali ke jalan Tuhan yang benar. Kenapa sih kita ditegur? Karena kita sudah salah jalan. Makanya kita ditegur Tuhan. Jadi bersyukurlah saudara kalau Tuhan tegur saudara. Kalau Tuhan tegur saudara, itu berarti saudara harus bertobat supaya saudara diselamatkan. Tapi kalau saudara masih mengeraskan hati, masih kepala batu, tidak mau peduli, acuh tak acuh, saudara akan celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa orang-orang di Yerusalem kepala batu? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Sudah lihat ayat ini berkata, kepada Tuhan ia tidak percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu apa yang dia katakan itu terjadi. Amin. Dia layak untuk kita percayai. Tapi saudara lihat, orang-orang yang ada di kota Yerusalem, mereka tidak percaya Tuhan. Padahal Yerusalem itu kan kota Tuhan. Istilahnya mereka ada di rumah Tuhan, tapi mereka tidak percaya kepada Tuhan. Oh, itu menyakiti hati Tuhan. Ada berapa banyak di antara kita sama seperti orang-orang yang ada di Yerusalem yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara, ada berapa banyak di antara kita masih khawatir? Kalau kita masih khawatir, itu menandakan kita tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bertobat saudara. Kalau kita masih khawatir padahal kita sudah melayani, kita sudah percaya Tuhan tapi masih khawatir, kita akan celaka saudara. Karena kekhawatiran itu menandakan kita tidak percaya kepada Tuhan. Bapak ibu saudara, bertobat. Kenapa orang-orang yang tinggal di Yerusalem kepala batu? Karena mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Padahal saudara, di Yerusalem itu tadi saya bilang itu kota Tuhan sebutannya. Di mana di Yerusalem itu dibangun bait suci. Tapi saudara lihat, firman Tuhan dikatakan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Artinya orang-orang yang tinggal di Yerusalem tidak datang kepada Tuhan. Padahal mereka ada di kota Tuhan. Tapi mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sering pelayanan di penjara. Saya tanya saudara, kepada warga binaan pemasyarakatan, siapa yang di sini waktu di luar rajin gereja? Tidak ada yang berani angkat tangan.
Mereka katakan, aduh Pak Pendeta, padahal gereja di samping rumah saya, di depan saya, di belakang rumah saya, dekat sekali dengan rumah, tapi saya tidak pernah pergi ke gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang mengaku Kristen, tetapi tidak lagi pergi ke gereja, tidak lagi berdoa, tidak lagi baca firman. Saudara bertobat, saudara. Kalau tidak, kita akan celaka. Kita disebut anak Tuhan, tapi kita tidak pernah pergi ke rumah Tuhan. Itu kan sangat-sangat tragis, sangat-sangat menyedihkan di mata Tuhan. Saudara, anak-anak Tuhan, tempat kita rumah Tuhan. Amin. Saudara, jangan sampai kita sama seperti keadaan orang-orang yang tinggal di kota Yerusalem. Mereka ada di rumah Tuhan, di kota Tuhan, tetapi mereka tidak pernah datang kepada Tuhan. Sangat-sangat menyedihkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kalau sudah mendengarkan firman Tuhan ini, bertobat saudara. Amin. Bertobat. Kalau tidak, saudara akan celaka. Mari saudara, jangan lagi mengeraskan hati, jangan lagi memberontak kepada Tuhan. Mari kita mau menjadi pribadi yang dengar-dengaran pada firman Tuhan. Amin. Jangan lagi mencemari hidupmu dengan hidup dalam dosa-dosa cemar. Jangan lagi mengeraskan hati, jangan kepala batu, jangan keras kepala. Kalau saudara sudah ditegur, bertobat supaya saudara tidak celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau jadi pribadi yang dengar-dengaran pada firman. Amin. Apa kata firman? Mari kita jadi pelaku-pelaku firman. Mari kita mau hidup dalam kekudusan. Jangan lagi mencemari hidupmu dengan perbuatan-perbuatan najis, dosa, dengan perselingkuhan, dengan dosa-dosa cemar itu. Jangan. Bertobat saudara. Dan jangan lagi kepala batu. Mari kita mau hidup dalam ketaatan firman. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari kecelakaan. Supaya kita terus hidup dalam damai sejahtera. Berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan terus Tuhan berikan, curahkan di dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.